Hai semuanya, selamat datang di resensi buku part 1 dari Tentang Cinta karya Risma Utami. Nah, aku baru aja selesai baca bab 1 dengan judul My Life, My World, atau bisa kita artikan Hidupku, Duniaku. Nah, kita masuk ke isi bukunya. Di bab pertama ini, kita akan dibawa flashback ke 3 bulan sebelum Ayesa berangkat ke Bali. Ayesa atau gadis yang bernama lengkap Ayesa Listiana Aurora yang berumur 25 tahun ini baru saja meluncing buku novelnya yang ke-16. Dia saat ini sedang di salah satu SMA elit di Jakarta untuk berbincang buku terbarunya. Di sana, dia cukup antusias menceritakan dari pengalamannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para siswa, sampai ada satu pemuda yang membuat dia cukup bahagia. Kenapa? Karena semangat dari satu pemuda ini itu bikin dia kayak makin bersemangat juga. Dia tuh ketika Ayesa baru saja menjawab pertanyaan, dia tuh langsung teriak kayak, Kak Ayesa, semangat gitu. Dan adegan beralih ke saat jam istirahat atau sesi istirahat. Ayesa dibawa ke salah satu ruangan guru untuk beristirahat. Di sana itu disajikan beberapa makanan dan juga minuman. Tapi sebelum Ayesa menyentuh makanan itu, Ayesa kepikiran tentang kekasihnya, Nuno, yang saat ini sedang di Bali karena ada proyek pembangunan mall gitu. Dia pun menghubungi kekasihnya dan ya sedikit berbincang tentang kabar atau kondisi dari launching bukunya Ayesa. Dia tuh notice ada suara kamera cekrek gitu yang tidak jauh dari dia. Siapa gitu ya? Dia tuh Ayesa tuh celingak-celinguk. Oh, sampai dia menemukan ada seorang pemuda berseragam SMA memegang kamera di depan wajahnya, sehingga Ayesa tidak bisa melihat wajah pemuda itu sedang membidikan kamera ke arah dia. Dan karena Ayesa notice, melihat gitu, buru-buru si pemuda ini lari gitu dari sana. Dan melihat hal itu, Ayesa kayak kebingungan, kayak kok ada ya orang yang mau motretin dia diam-diam gitu. Emangnya Ayesa siapa? Dia cuman penulis biasa dan yang merangkap sebagai fashion designer gitu. Tidak berpikir macam-macam, akhirnya Ayesa kembali ke ruangan istirahatnya dan menikmati waktu dia untuk beberapa menit sebelum dia kembali ke hadapan para siswa gitu. Dan adegan pun beralih saat Ayesa baru saja pulang ke apartemennya, dan ternyata dia itu tinggal di apartemen bersama 2 sahabatnya, Oka dan Seika. Nah, Oka ini, Ova maksudnya. Ova ini itu digambarkan sebagai gadis yang cukup tomboy. Gayanya itu ya santai gitu lah. Dan dia saat ini sedang bekerja di salah satu perusahaan di bidang IT. Sedangkan Seika itu digambarkan sebagai gadis yang cukup priang, heboh, ceplas-ceplos, tapi seru gitu. Dan saat ini dia merupakan seorang model iklan yang tengah kayak
lagi apa sih ya namanya, casting gitu, casting acting. Dan ketika Ayesa ini tiba di apartemen, dia itu mendapatkan kabar gitu dari tetangganya bahwa Kak Ayesa ini ada paket gitu untuk kakak. Nah itu yang memberikan paket itu adalah tetangganya bernama Aga. Ayesa pun menerimanya dan dia kayak meneliti gitu, hanya ada nama penerima, tidak ada nama pengirim. Itu membuat dia penasaran, akhirnya dia buru-buru membuka paket dan dia lihat ternyata isi paket itu adalah 10 permen lollipop rasa coklat dan juga mawar putih yang terbuat dari plastik. Dan ada satu kertas gitu, dimana kayak kertas itu mengatakan Kak Ayesa semangat gitu dan selamat untuk launching buku ke-16-nya dari Penggemar Rahasiamu. Dan mendengar atau membaca bagian itu yang akhirnya Penggemar Rahasia, Ayesa tuh langsung ngakak parah di sana, kayak hah, kok bisa ada yang diam-diam gitu suka sama dia atau kayak diam-diam menjadi penggemarnya. Emangnya dia siapa gitu, kok bisa sih dia itu jadi penasaran kayak gitu. Sampai Ova itu baru saja pulang dari kerjaannya, dia tampak kayak bete gitu, bad mood, karena dia bercerita bahwa dia bertemu dengan salah satu anak dari direktur yang juga sama kerja di perusahaan dia, bernama Septian. Itu dia tuh nyebelin katanya karena ada masalah komputer yang error, dan si Septian ini yang harusnya juga ya membantu gitu untuk menyelesaikan masalah komputernya yang error, dia malah kayak lepas tangan, kayak ya udah lo aja Ova gitu kerjain sendiri gitu. Dan itu yang bikin Ova tuh bete. Melihat hal itu, Ayesa kayak dia tuh harus menjaga ucapan, tindakan agar tidak membuat Ova tuh semakin bete gitu. Dan di sini tuh kita bisa lihat ternyata Ayesa tuh cukup peka, orangnya cukup peka. Kemudian karena Seika itu belum pulang, Ayesa menelpon kayak, Kak, pulangnya malam ya gitu. Ini aku buatin makan malam buat kamu. Nah, Seika pun menjawab, iya pulangnya malam, bawa aja ke sini cina makanannya sambil nongkrong. Oke, kata Ayesa. Dia pun menyiapkan makanan untuk Seika, bersiap-siap, kemudian mengajak Ova juga. Dan akhirnya mereka berdua berangkat ke tempat syuting atau casting Seika. Dan ketika itu mereka berdua cukup dikagetkan karena di pipinya Seika itu ada bekas benjolan atau bekas pukulan gitu. Pokoknya ada benjolan warna biru gitu, biru keunguan gitu. Dan Ayesa tuh bisa bayangin kalau itu sakit banget, itu pasti sakit banget. Dan mereka berdua tuh kayak terbengong-bengong, kok bisa gitu. Karena yang mereka tahu, Seika ini adalah gadis yang cukup sensitif dengan kulitnya. Kan dia model ya, jadi dia tuh kayak kulitku hartaku gitu. Tapi melihat benjolan di pipinya tuh kayak, loh ada apa ini? Kenapa ketika ada benjolan biru di wajah atau di pipi Seika ini malah tertawa gitu,
kayak senyum-senyum sendiri, kayak nggak merasakan sakit gitu. Tapi teman-temannya yang lainnya tuh kayak meringis sendiri gitu melihatnya. Dan sampai Seika pun kayak bilang dia senang dengan pekerjaannya saat ini. Dia kayak benar-benar suka dengan apa yang dia lakukan, karena menjadi seorang aktris itu adalah cita-cita masa kecilnya. Keren sih, emang keren. Sampai menumbalkan pipinya atau kulitnya yang mulus hanya demi cita-cita. Mantap men. Dan begitulah cerita dari bab 1 kurang lebih. Dan di sini di bab 1 ini Ayesa itu bilang seperti ini ya. Dia bilang bahwa hidup ini harus memilih. Ketika kita sudah memilih, maka kita harus bisa mempertanggungjawabkannya. Dunia yang kita pilih adalah dunia yang harus kita pertanggungjawabkan. Katanya seperti itu setelah mendengar pembelaan dari Seika. Ya memang kalau kita senang dengan suatu pekerjaan atau kegiatan, ya kita bakalan totalitas. Meskipun dampaknya mungkin cukup ngeri ya buat kita. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan ikhlas, bahagia, dan apalagi ini adalah cita-cita kita di masa kecil, otomatis kita akan semangat gitu. Dan di bab pertama ini aku bisa simpulkan bahwa kayaknya ya, orang di prolog atau pemuda di prolog itu ada kaitannya dengan pemuda yang diam-diam memotret Ayesa di sekolah. Ya nggak sih? Kayaknya iya deh, karena kan sama-sama kamera, diam-diam motoin Ayesa pakai kamera. Dan juga yang ngasih paket lollipop itu kayaknya juga adalah pemuda di prolog. Karena kan di prolog itu ada adegan dimana Ayesa ini dikasih permen lollipop. Dan dia tuh kayak ingat pernah ketemu dengan ini orang. Apakah Untuk tahu lebih lanjut, aku harus baca bab kedua sih.